Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Memahami dasar-dasar geometri sepeda dengan benar akan membantu kita dalam bersepeda. Geometri sepeda sangatlah penting saat hendak membeli sepeda baru, karena secara langsung mempengaruhi cara kita bersepeda. Dan geometri yang optimal akan berbeda-beda untuk berbagai jenis bersepeda. Geometri adalah jantung dan jiwa dari sebuah sepeda. Memahami geometri tidak hanya memberitahu kita bagaimana sepeda akan pas, tetapi juga bagaimana kemampuan sepeda dalam menghadapi tanjakan dan turunan. Bahkan bagaimana kemampuan kita dalam mengendalikan sepeda, mengangkat roda depan atau melompat. Komponen sepeda selain rangka akan berubah seiring waktu dan mengalami keausan. Tetapi geometri akan tetap dan tidak akan berubah sepanjang umur sepeda. Mendapatkan geometri yang tepat untuk tubuh kita, tempat tinggal kita, dan cara kita mengendarai sepeda adalah kunci untuk hubungan yang panjang dan bahagia dengan sepeda kita. Tetapi permasalahannya adalah kenapa ada perbedaan panjang pendek dan sudut dari frame sepeda. Misalnya perbedaan sudut seat post antara sepeda Polygon Xstrada dengan United Clovis, di mana Polygon Xstrada ukuran M sudutnya 75 derajat, sedangkan United Clovis 73 derajat. Padahal kedua sepeda ini termasuk dalam jenis sepeda gunung yang sama. Nah, apa pengaruhnya perbedaan ukuran tersebut terhadap kemampuan sepeda, baik dari segi kendali, aerodinamis, dan power sepeda tersebut? Panjang seat tube. Panjang seat tube adalah jarak dari tengah bottom bracket ke bagian atas seat tube pada sepeda. Pada awalnya, panjang seat tube menggambarkan ukuran sepeda. Oleh karena itu, kita mengenal sepeda dengan size 50, 52, dan seterusnya. Bila dinyatakan bahwa size sepeda 50, ini berarti panjang seat tube adalah 50 cm. Tetapi ketentuan tersebut sudah tidak berlaku untuk desain sepeda yang menggunakan top tube miring. Misalnya sepeda jalan raya Tarmac SL8 Pro ukuran 52. Kalau kita lihat panjang seat tube-nya bukan 52 cm, tetapi 45,6 cm. Hal ini karena Tarmac SL8 Pro memiliki desain top tube yang miring, tidak datar atau horizontal seperti sepeda jalan raya dahulu. Jadi, perbedaan panjang pendeknya seat tube pada sepeda dengan top tube miring tidak berpengaruh apa-apa terhadap kemampuan sepeda sepanjang size frame sama. Sepeda Polygon Xstrada ukuran M dengan panjang seat tube 425 mm tidak jauh berbeda dengan sepeda United Clovis ukuran M yang menggunakan panjang seat tube 440 mm. Sudut seat tube. Sudut seat tube sepeda adalah sudut antara seat tube dengan bidang horizontal. Sudut seat tube sepeda secara signifikan mempengaruhi posisi pesepeda di sepeda, terutama terkait dengan seberapa jauh berat badan mereka didistribusikan ke depan atau ke belakang, berdampak pada efisiensi mengayuh, kemampuan mendaki, dan penanganan secara keseluruhan. Dengan sudut seat tube yang lebih curam, umumnya menempatkan pesepeda dalam posisi lebih maju yang dapat bermanfaat untuk pendakian, tetapi mungkin terasa sempit bagi beberapa pesepeda, tergantung pada geometri tubuh mereka. Panjang head tube. Panjang head tube sepeda adalah jarak
dari bawah ke atas heat tube. Panjang heat tube yang lebih panjang pada sepeda menghasilkan posisi berkendara yang lebih tegak karena ketinggian handlebar akan lebih tinggi. Sedangkan panjang heat tube yang lebih pendek menempatkan pesepeda dalam posisi lebih merunduk, lebih aerodinamis karena posisi handlebar lebih rendah. Pada dasarnya, semakin panjang heat tube, semakin tinggi ujung depan sepeda, sehingga menghasilkan postur yang lebih rileks. Sementara heat tube yang lebih pendek menciptakan posisi berkendara yang lebih agresif. Sudut heat tube. Sudut heat tube sepeda adalah sudut antara heat tube dengan garis horizontal. Sudut heat tube sepeda secara signifikan mempengaruhi karakteristik penanganannya. Dengan sudut heat tube yang lebih curam menghasilkan kemudi yang lebih cepat dan responsif. Sementara sudut heat tube yang kendur memberikan stabilitas yang lebih baik pada kecepatan tinggi, membuat sepeda terasa lebih dapat diprediksi dan tidak mudah mengalami perubahan arah yang tiba-tiba. Pada dasarnya, sudut yang lebih curam membuat belokan lebih mudah, sementara sudut yang lebih kendur meningkatkan stabilitas. Efektif top tube. Efektif top tube adalah jarak antara titik atas heat tube sepeda dengan garis sejajar seat tube yang diukur secara horizontal sejajar dengan tanah. Efektif top tube pada sepeda secara signifikan mempengaruhi posisi bersepeda ketika duduk, yang menentukan jangkauan mereka pada sepeda. ETT yang lebih panjang berarti posisi yang lebih meregang, sementara ETT yang lebih pendek menghasilkan postur yang lebih tegak, dengan efek utama pada kesesuaian dan kenyamanan pesepeda tergantung pada dimensi tubuh dan gaya berkendara mereka. Tinggi bottom bracket. Tinggi bottom bracket adalah jarak dari tanah ke bagian tengah bottom bracket sepeda. Ketinggian bottom bracket sepeda berdampak signifikan terhadap pengendalian sepeda. Dengan bottom bracket yang lebih rendah, umumnya memberikan stabilitas lebih ketika sepeda melaju dengan cepat dan kemampuan menikungnya lebih baik. Sementara bottom bracket yang lebih tinggi menawarkan kemampuan manuver dan jarak bebas yang lebih baik di atas rintangan, tetapi dapat terasa kurang stabil pada kecepatan tinggi. Pada dasarnya, bottom bracket yang lebih rendah menurunkan pusat gravitasi pengendara, meningkatkan stabilitas, sementara bottom bracket yang lebih tinggi membuat sepeda lebih responsif dan lebih mudah untuk bermanuver. Bottom bracket offset. Bottom bracket offset atau kadang-kadang disebut sebagai bottom bracket drop mengacu pada jarak antara bagian tengah bottom bracket dengan garis yang menghubungkan kedua hub sepeda yang mempengaruhi pengendalian sepeda terkait dengan pusat gravitasi pesepeda dan perilaku berbelok. Bottom bracket offset yang lebih besar umumnya menghasilkan penanganan yang lebih cepat dan responsif. Sedangkan offset yang lebih kecil memberikan stabilitas lebih pada kecepatan yang lebih tinggi, tetapi berpotensi membuat belokan menjadi kurang lincah. Panjang chainstay. Panjang chainstay adalah jarak antara titik tengah bottom bracket ke titik tengah as roda belakang sepeda. Panjang chainstay yang lebih panjang pada sepeda umumnya akan meningkatkan stabilitas dan pengendalian yang lebih mulus, sementara chainstay yang lebih pendek memberikan pengendalian yang lebih cepat dan kelincahan, yang berdampak signifikan pada keseluruhan rasa dan performa sepeda, khususnya saat menikung dan berakselerasi. Pada hakikatnya, chainstay yang lebih panjang mengutamakan kestabilan dengan mengorbankan kemampuan manuver, dan sebaliknya dengan chainstay yang lebih pendek. Wheelbase. Jarak sumbu roda sepeda atau wheelbase secara signifikan mempengaruhi karakteristik pengendalian sepeda. Jarak wheelbase yang lebih panjang menghasilkan stabilitas yang lebih baik pada kecepatan tinggi, namun kemampuan manuver yang lebih lambat.
Sedangkan jarak wheelbase yang lebih pendek memberikan kemampuan manuver yang lebih cepat, namun bisa jadi kurang stabil pada kecepatan yang lebih tinggi. Pada dasarnya, jarak sumbu roda yang lebih panjang mengutamakan stabilitas, sementara yang lebih pendek mengutamakan kelincahan. Frame reach sepeda mengacu pada jarak horizontal dari bagian tengah bottom bracket ke bagian tengah heat tube dan secara signifikan mempengaruhi posisi bersepeda secara keseluruhan, mempengaruhi stabilitas, kemampuan manuver, dan kenyamanan tergantung pada panjangnya. Frame reach yang lebih panjang umumnya memberikan stabilitas lebih pada kecepatan tinggi, sementara frame reach yang lebih pendek memungkinkan postur yang lebih tegak dan rileks. Jangkauan yang ideal bervariasi berdasarkan proporsi tubuh pesepeda dan gaya bersepeda. Frame stack mengacu pada jarak vertikal dari tengah bottom bracket ke atas heat tube yang pada dasarnya menentukan seberapa tinggi stang relatif terhadap saddle, yang secara signifikan mempengaruhi posisi bersepeda. Frame stack yang lebih tinggi menghasilkan posisi bersepeda lebih tegak, sedangkan frame stack yang lebih rendah menghasilkan postur bersepeda yang lebih agresif dan condong ke depan, menjadikannya faktor krusial dalam memilih sepeda yang sesuai dengan gaya bersepeda dan tingkat kenyamanan kita. Ketinggian standover. Tinggi standover adalah jarak dari tanah ke bagian atas tabung atas sepeda, diukur tepat di depan saddle, tempat area selangkangan kita berada. Tinggi standover berdampak signifikan terhadap seberapa mudah dan amannya pesepeda dalam naik dan turun dari sepeda, yang merujuk pada jarak vertikal antara tanah dan tabung atas rangka, yang pada dasarnya menentukan seberapa besar jarak bebas antara selangkangan pesepeda dan sepeda saat menungganginya. Ketinggian standover yang terlalu rendah dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau potensi cedera saat berhenti mendadak. Sementara ketinggian standover yang terlalu tinggi dapat menyulitkan kaki untuk mencapai tanah saat sepeda berhenti, yang mempengaruhi kemampuan manuver dan kepercayaan diri. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.